jadi kita bertemu lagi dengan topik kita yaitu persen. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa konsep dasar dari persentase adalah kalau dia orang atau manusia, kalau disebut dengan persen, pada umumnya yang muncul di otak manusia adalah satu, apa itu? Komisi. Nah, berapa kalau disebut persen? Kedua, tarif. Tarif itu sering dikenakan kayak tarif pajak, tarif cukai ya. Orang sering kalau disebut persen di otaknya seperti itu. Nah, tapi secara umum persen itu tak lebih dari per 100. Nah, ya kan? Itunya itu dari zaman atau Adam sampai sekarang itu juga ya kan. Nah, dalam pelajaran kita hari ini Wak Labu, kita lihat bagaimana merubah, yang pertama ini bagaimana merubah persen ke desimal. Kenapa perlu dipelajarin? Karena apapun cerita pelajaran persen pasti terkait dengan desimal. Nggak ada yang nggak terkait. Coba kita lihat, kita mulai yang pertama. Tulislah 4% ke desimal. Nah, ini udah ada aturan 4/100. Kan ini tuh kan, berarti kita geser 2 kali nolnya. 1, 2. Berarti 0,04. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini, kalau zaman dulu seperti itu guru mengajarkan, tapi sekarang saya nggak tahu macam mana. Nah, ini lagi kita lihat 85%. Nah, berarti pindahkan 2 nol ke kiri. 1, 2, berarti 0,85. Nah, begitu. Di buku itu udah adanya semua contoh-contohnya, cuman saya bantu menerangkan, menjelaskannya. Nah, ini kalau dia seperti ini, 156%, berarti per 100. Pindahkan ke kiri, 1, 2, berarti menjadi 1,56. Ya, sederhana aja kita nih. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kalau dia seperti ini, 27,8%, bagikan 100, pindahkan ke kiri, 1, 2, berarti 0,278. Itulah tadi ya, persen ke desimal. Nah, ya, secara sederhana. Tapi sebetulnya ini udah pernah tentunya kalian pelajari, nggak apa-apa kita ulang-ulang. Nah, kalau seperti ini 0,7 bagi 100, naikkan dia, pindahkan 2 kali ke kiri. Nah, kalau yang udah ada komanya, mulai dari koma ke kiri, 1, 2, berarti menjadi 0,007, karena kan 1, 2 ini kan tetap 0, baru di sini komanya. Nah, ya, jadi seperti itulah cara-cara zaman dulu kalau belajar persen. Nah, coba kita masuk ke latihan praktis. Ini nanti kalian kerjakan sendiri aja. Adanya jawabannya soalnya, tapi itu harus disalin. Nah, sekarang merubah desimal ke persen, weh. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi ini kalau dulu begini guru kami ngajarinya, ke kiri perpindahannya, ke kanan kalau desi ke persen. Contoh ya, kalau kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, contoh, tulislah 0,35. Berarti sama dengan pindahkan ke kanan 2, berarti 35/100 sama dengan 35%. Nah, ya, kita pindahkan kalau tadi ke kiri, ini sekarang ke kanan. Kita coba lagi 0,09 sama dengan 1, 2, berarti 9/100, 9%. Ya, seperti itu. Jadi kita lanjut kembali. Nah, 3,41 ini dia 3,41, pindahkan ke kanan 2 kali, 1, 2, berarti
341/100 sama dengan 341%. Ya, oke. Kita lanjut, ini masih dasar-dasar nggak apa-apa. Nah, ini kalau seperti ini ternyata 0,172. Banyak juga ya, nggak apa-apa. Kita geser aja 12, berarti 17,2%. Nah, kalau dia ditulis sebagai satu angka saja, nah ini agak apa ya, agak tricky. Walaupun gampang sebenarnya, cuman kadang-kadang ya, A6 kita rubah menjadi persen. Tadi katanya kita gerak ke kanan. Nah, kanannya dari mulai mana? Apakah dari sini ataukah dari sini? Nah, harus diingat bahwa kalau dia seperti ini berarti tidak ada koma. Ini kan A6 ini berarti sebenarnya koma sebelumnya. Maksudnya apa? Nah, kita perhatikan ya. Jadi kalau dia kita bikin A6, ada dua A6. Kalau saya bikin di sini koma, dengan saya bikin di sini, kalau ini dia menjadi 0,6. Kalau di sini menjadi A6,0. Nah, berarti yang kita harus pindahkan komanya adalah yang A6,0. Jangan dari sini. Kalau ya, berarti kalau dia A6, pindahkan 1, 2 menjadi A600/100 sama dengan A600%. Nah, ya. Jadi kita ini mungkin bagi sebagian sudah tahu, tetapi bagi sebagian lagi mungkin dulu matematikanya kurang bagus dasarnya ya. Jadi banyak yang nggak tahu juga, tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar. Jadi kalau dia komanya seperti ini ya berbeda ya, hati-hati di mana mau meletakkan pemindahannya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini agak banyak. 0,0352. Berarti dari sini jelas 1, 2. Berarti 3,52/100 sama dengan 3,52%. Nah, ya. Ini cara-cara sederhana untuk mengingat-ingat lagi ya. Jangan. Nah, ini juga nanti kalian kerjakan, salin ulang saja. Nggak apa-apa. Di buku latihan matematika itu adalah masalah latihan, bukan hafalan. Jadi kalau latihan itu harus banyak dicoret, dituliskan. Nggak ada orang mengerjakan latihan hanya di otaknya, tidak ada. Harus dituliskan. Itulah belajar matematika. Jadi ada dua yang agak aneh. Satu, belajar matematika itu harus dituliskan. Kalau belajar bahasa Inggris harus dituliskan dan diucapkan. Nah, enggak. Kalau ada orang bahasa Inggrisnya menjawab soalnya jago, tapi mengucapkannya kurang. Ada dua triknya itu. Matematika, hitungan harus dituliskan. Mau sekedar menyalin, mengulang. Kalau bahasa Inggris harus dituliskan dan diucapkan. Karena berbeda. Enggak semua pelajaran itu sama cara belajarnya. Ya, bedakan. Nah, sekarang bagaimana merubah pecahan? Ini coba lihat nih ya. Ini ada pecahan ke persentase. Nah, tentunya kita tahu pecahan itu juga mirip dengan persentase. Sebagai contoh di sini, 3/5. 3/5 ini sama dengan, kan 3 dibagi 5. Kan 3 tidak bisa, berarti 0,30. Berarti 6 kali 5. 30. Baru 0, habis. Makanya 3/5 itu sama dengan 0,6. Nah, ya, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Sekarang 1/4. Ini juga. Nah, kalau yang begini-begini harus agak ligat kita ya. Yang pecahan-pecahan 1/4 itu sama dengan 1/4. 0,102825. Nah, berarti 0,25. Jadi kalau yang belajar itu yang kita hafal mati itu setengah sama dengan 0,5 atau 50%. 1/4 sama dengan 0,25 atau 25%. Baru 1/3 sama dengan 0,333 sama dengan 33,33%. Nah, itu ya. Ini aja yang
supaya kalau kalian nanti ujian matematika nalar, sebetulnya kalau ujian matematika nalar itu bukan banyaknya kok, tingginya matematika mau enggak, pahamnya kamu dasar-dasar dari matematika, supaya bisa bernalar otakmu. Karena matematika nalar atau logika itu enggak tinggi-tinggi soalnya, cuman bagaimana kita berlogika. Nah ya, kita lihat nih ya, jadi hal-hal seperti ini harus hafal kita, jangan lagi perlu kita bagi kalau yang udah segitu-segitu. Nah ini kalau 5/8 ini mungkin ya bisalah kita bagi. Nah 8 0, 8 kali 5, 8 kali 6 48, 2 20, 8 kali 2 16, ini sisa 4 40, 8 kali 5 40, 0 ya. Jadi ini bisa kita cari 0,625 itu sama dengan 62,5% ya, kalau dirubah. Jadi kalau merubah pecahan menjadi persen. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah 2 ini pecahan campuran. Kalau dia seperti ini tentunya kita buat menjadi pecahan biasa dahulu. 2 3/4. Ini namanya pecahan campuran. Kita bikin begini, 4 kali 2 8, 8 kali 3 tambah 3 11/4, baru dibikin persen, dibagi 11 dibagi 4 berarti 2 8 3,0, berarti 4 kali 6 24, 6 kali 4 24, 7 ya, 28 20 5, nah 20 0, berarti 2,75 menjadi 275%. Nah ya, jadi seperti itu kalau dia bentuk pecahan campuran. Kita lihat lagi variasi contoh yang lain, apakah ada yang lain? Nah ini 5/6 kalau ini biasa. Nah ini yang tadi banyak yang nggak kalian tahu, perhatikan tanda ini. Nah, kalau di Indonesia 3,33333 itu seringkali diabaikan gitu. 3,33. Nah, harus dibuat garis bar ya. Artinya sampai berapapun dia tetap akan 3. Ya, kadang lupa guru-guru kadang mengajarkan itu. Ya, karena apa? Karena kayak gini lah. Ini kan 0,8333 sampai sejuta pun di sini tetap 3. Kita bikin di sini garis. Ini kita hapus. Nah, jadi dia menjadi rubah ke persen 83,3 garis di atasnya persen. Ya, itu menyatakan bahwa itu akan sampai berapapun tetap akan 3 hasilnya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, memang 3 itulah hasil dibagikan pun dia. Ya, tanyalah ahli-ahli matematika ya. Nah, ini ada praktis, tetap kalian kerjakan sendiri nanti ya, adanya jawabannya semua. Nah, ini memang sengaja nah, sekarang tadi pecahan ke persen. Sekarang persen ke pecahan hampir sama. 65% itu sama dengan 65/100. Ini sama-sama dibagi 5. Dapatlah 65 bagi 5 13/20. Ini sama-sama bagi 5 supaya dapat pecahan. Nah, kalau persen ke pecahan kita usahakan ke paling kecil yang bisa kita kecilkan. Apakah semua? Tidak. Ada aturan matematika dia nggak bisa dikecilkan. Nah, ya, ada yang memang bisa dikecilkan, tetap kita kecilkan. Ya, oke, kita lihat. Kita lihat lagi. Nah, ini 9%. Nah, ya, kita kecilin coba. Nah, bisakah kita mengecilkan ini? Bisa. Ingat, mengecilkan di pecahan, jangan kau desimalkan. Kalau kau desimalkan bisa, gampang kali. Tinggal kau buka aja apa? Buka kalkulator. Nah, tinggal kok kalau di kalkulator pasti semua bisa. Ingat, yang kita butuhkan di sini adalah proses belajarnya, bukan hasilnya. 9 bagi 100. Nah, sama dengan bisa. Bisa kan? Tapi bukan ini yang kita butuhkan, bukan yang 9 ini. Kita butuh yang belajar bagaimana
Kalau 9/100 itu tidak bisa diperkecil lagi ke bentuk pecahan, bukan bentuk desimal ya. Kalau di kalkulator semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya, cuman kita bukan itu. Nah, sekarang 40% disuruh kita kecilkan. 40/100. Ini kita coret. Tinggal 4/10. Masih bisa lagi. Sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Masih bisa lagi kah? Ya, tidak ada lagi. Jadi, ke paling kecilnya adalah 2/5. Nah, kita lihat di sini ada 225%. Nah, ini agak panjang dah nih. 225. Nah, bisa ini sama-sama bagi 25. Ini 4. 25 10 250 9. Iyalah 9/4. Bisa lagi dikecilin? Nggak bisa ya. 9/4 kayaknya paling kecil. Coba kita lihat di sini. Ini dia. Oh, dia mencari pecahannya. Coba lihat nih ya. Dia ke pecahan campuran. Dia bikin ya. Tadi punya kita 225/100. Kita sama-sama bagi 25. 9/4. Nah, 9/4 kalau dijadikan lebih kecil tidak bisa. Tapi bisa dijadikan menjadi pecahan campuran. Nah, jadi 4 kali 2 8. 8 kurang 9 kurang 8 1/4. Kalau di buku ini, nah ini dia tadi 225/100. Dia bikin terus 100 kali berapa Pak? 225 200 dikurang 225 kurang 200 25/100. Nah, kalau pecahan campuran yang mesti kita ingat yang ini. Nah, ya, kalau yang ini tidak boleh diganggu gugat lagi. Nah, kenapa? Ini sudah hasil. Kalau ini masih bisa diperkecil. Nah, kita lihat. Ini kita perkecil menjadi 2. 25 bagi 100 1/4. Nah, kalau kita lihat yang ini dengan yang ini sama hasilnya. Ya, paham ya? Walaupun nggak nampak sama kalian, nampak nggak yang dicoret-coret tuh? Nampak ya, kalaupun nggak nampak ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi itulah dia langsung dirubahnya ke campuran. Nanti, nah ini kan teori-teorinya seperti ini. Nanti soal-soalnya banyak soal cerita ya, yang saya buat nanti. Nah, belum sekarang. Ujian pun selalu soal cerita. Ini ada nanti kalian salin ulang. Nah, ada 3 jenis kalau cerita persen kita. Ya, pertama ada yang namanya dasar. Ada rate. Nah, ada bagian. Nah, setiap yang R selalu persen. Ya, berarti P itu sama dengan angka. Nah, B atau base itu juga angka. Nah, ya. Nah, kalau dia rumusnya P part sama dengan rate dikali base. Nah, maka kalau kita cari rumusnya R sama dengan P bagi B. Kalau B sama dengan P bagi R. Nah, ini dia yang ini. Ini ada semua ini di sini. Inilah kalau macam mana memahaminya. Memahaminya kalau dia kita umpamakan ada sebuah roti donat. Roti donat bulat gitulah. Roti donat itu satu dia berupa lingkaran. Nah, kalau kita cari dia di sini, kita bagilah dia. Part RB. Jadi di sini ada tanda kali. Maksudnya apa? P, coba ya saya bersihkan supaya nampak. Nah, coba kalian lihat di buku kalian itu. Sebetulnya ada tanda kali dan bagi. Yang mana itu? Nih. Ini ada bagi. Ada, nampak kan? Di buku itu. Jadi supaya paham. Jadi satu donat dipotong 2, paling atas itulah P. Paling bawah dibagi R dengan B. Ingat saja R itu selalu persen. Nah, ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan satu donat penuh, berarti kita harus mendapat semuanya. Berarti P sama dengan R kali B. Makanya di sini kali, dapatlah kita semua potongan donat yang di sini. Ini ngambil contoh sederhana ya dengan bahasa yang gampang ya. Nah, kalau kita ingin donatnya sepertiga, nah berarti antara R dan B.
Kenapa? Berarti dia harus mengambagi yang ada di atasnya. So, ini kan satu donat penuh. Ini udah di setengah di punya si P. Kalau kita mau sepertiga dari sini, nah, ya, kita berarti yang segala sesuatu yang mengambil dari atas berupa bagi. Berarti kalau kita pingin R yang kita mau makan, yang ini, berarti kita bagi yang di atas. Nah, kalau bagian ini yang mau kita makan, ini tetap dibagi oleh, ya, bahasa sederhananya. Nah, ingat selalu, kalaupun istilah ini bahasa Inggris, tetap aja apapun itu nanti di akuntansi, logo atau lambang huruf R itu selalu dia persen. Nah, di buku lain nggak ada itu, tetap persentase itu rate. Nah, rate, apapun tarif, itu udah ketentuan. Jadi jangan kita stres atau macam mana. Beda buku mungkin beda, tetapi yang nggak berubah itu selalu rate, itu selalu persen. Nah, kita coba dia ke soal. Kalau gini gampang. Nanti soal cerita yang agak sulit, tapi bukan sulit-sulit kali, ya bisa saja kita kerjakan. Nah, contoh. Carilah 20% dari 60. Nah, jadi tipe-tipe soal, nah ini kalau mungkin kau ujian STAN, kayak gini lah, kan dia matematikanya pun bahasa Inggris barangkali ya. Find what is, atau bla 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 is what number. Nah, ya. Contoh, carilah 20% dari 60. Berapakah 20% dari 60? 20% dari 60 berapa? Nah, itulah contoh variasi soal bahasa Inggrisnya. Kalau mana tahu kau nanti ujian matematikanya bahasa Inggris ya. Jadi paham ya kalau yang gitu-gitu. Nah, contoh di sini. Kita lihat 60/90. Berarti tadi dari. Jadi ingat yang tadi, andaikan sebuah donat potong setengah, ya kan? P itu adalah paling atas. Yang sering itu kayak model-model kayak gini, berapa dari yang atas ini? Berarti rata-rata, ya kan ini ya berarti RB. Kalau ini carilah 60%. Nah ya, jadi 60/100, 0,6 kali 90, 54. Carilah 45% dari 80. 45 kali 80, 36. Nah, ya, nggak usah kau stres sekali, lama-lama kau salin-salin itu ngerti juga kau itu. Ini kan karena belum mencoba menuliskan. Dengan menulis dia, walaupun ada jawabannya, kita coba memahami. Mencari rate, ini juga P/B. Ini bisa. Nah, ini kalian kerjakan latihannya, tulis saja ulang. Nah, ini dia. Contoh soal cerita. Ada cara memecahkan soal cerita, weh. Pertama, baca soalnya. Kedua, temukan yang mana menjadi rate, yang mana menjadi part. Nah, P part sama dengan rate dikali base. Baru pilih rumusnya. Baru uji ulang dengan memasukkan hasil ke dalam rumus. Itulah dia kalau soal cerita. Contoh kita baca. Pada sebuah ujian terdiri dari 60 soal. Seorang siswa nilainya 85%. Berapa banyak soal yang dijawab dengan benar? Nah, ya. Jadi base-nya di sini adalah 60. Rate-nya adalah 85. Jumlah soal yang benar adalah part-nya. Karena kita ingin mencari part, maka P sama dengan R kali B. Maka 85% ya, kita kali dengan 60. 85/100 kali 60. Ini habis, ini habis. Jadi menjadi 51 ya. 0,555 ya. 51. Nah, ini dia ada jawabannya. Jadi dia menjawab 51 soal dengan benar. Itu contohnya tadi. Nah, masuk ke contoh 2. Sebuah tim basket memenangkan 12 dari 20 pertandingan. Berapa persen? Nah, ini udah tahu lah kalau ini. Berarti kalau persen ditanya R, P dibagi B. Nah, berarti 12 dari 20. Nah, P, B berarti 12 bagi 20, 0,6 sama dengan 60%. Soal ketiga,
pajak penjualan adalah 6%. Jika seseorang membeli mobil, kena pajak mobilnya sehingga harganya menjadi $1.350. Ditanya, berapakah harga mobil sebelum pajak? Nah, ya, bertanya berapakah? Nah, kita lihat solusi. Jika tarif pajak 6%, ya, ini berarti rate. Nah, partnya adalah $1350. Karena kita ingin mencari base-nya atau B, B ya, maka rubah dulu persennya ke dalam desimal. 6% menjadi 0,06 baru dibagikan. 1350 bagi 0,06. Nah, hence the price of the automobile was, oh, tadi awak salah weh. Salahnya gini. Ada pajak 6%, ada orang beli mobil. Pajaknya saja, nah itu maksudnya ya. Jadi pajaknya saja udah $1.350. Ditanya berapa harga asli mobilnya? Nah, ya, berarti ini yang 22.500. Nah, ya, jadi pajak ini apalagi kalau kita, nah, sud itu artinya apa weh? Harga sud aslinya $300. Sud itu apa ya? Bukan kemeja weh. Jas. Kayak jas gitu loh, bukan jas juga. Jas yang untuk kerja lah ya. Beda ya kalau orang bule itu jas kerja ada, jas untuk pergi ke pesta ada, jas orang menikah ada, beda-beda istilahnya. Kalau orang pesta dansa itu taksido. Kalau untuk kerja-kerja ya jas biasa itulah namanya, kalau nggak salah sud itu ya, kalau nggak salah. Harga aslinya 300 dikurangi menjadi 180, berapalah persen pengurangannya? Berarti 300 kita kurangkan dulu 120, berarti 120 lah yang dikurangi. Nah, maka 120 dari 300 berapa persen itu? Maka 120 bagi 300 dapatlah 0,4 atau 40%. Jadi jumlah harga sud itu dikurangi sebesar 40%. Nah, kita lihat praktice. Nah, ini ada semua. Nah, jawabannya pun ada. Kuis ini juga ya. Ini kalian kerjakan yang semua praktice di bab ini, sama kuisnya kalian jawab, fotokan, kirim ke yuk kumpul tugas wey. Nah, itu bit.ly kumpul tugas wey. Ingat wey, udah ada wak kirim bit.ly kumpul tugas wey. Oh nggak salah ya. Di grup WA kan? Oh nggak salah, udah pernah awak kasih itu, tapi mana tahu awak baru cek dulu ya. Iya. Coba weh kalian apa dulu weh. Ya kalian kerjakan, nanti awak kirim linknya. Awak palak kali nengok anak ini weh. Dia udah awak bantu skripsinya ya kan. Udah sebetulnya udah nggak mau apa-apa lagi awak. Asik berjanji-janji ya, Pak, Bapak di kampus ada yang mau kasih, tapi awak tunggu nggak datang. Iya, palak kali awak, ansor, angin sorga. Nggak kau kasih pun nggak apa-apanya sama awak. Awak bantu-bantu aja. Sering kali nanya, Pak, Bapak di kampus. Harusnya kan nggak usah nanya, datang aja ya kan. Awak kadang-kadang wak. Memang tuh wak makan kolak, pala awak. Nah. Kalian udah pada makan, woi? Betul lah. Hah? Bawa nasi enggak? Ya sambil makan ngerjain matematika kan masih ada waktu. Ya Allah, woi. Lupa kita kasih padi, woi. Waduh, woi. Kacau ah.